Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Bima Widya Utama akan mempresentasikan tugas besar 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman sekarang serta canggihnya teknologi, pemakaian bahasa di kalangan remaja atau yang biasa disebut generasi milenial juga mengalami perkembangan serta perubahan. Hal ini memicu lahirnya bahasa gaul di kalangan remaja. Grafura memaparkan tentang bahasa gaul bahwa bahasa tersebut menstimulus lahirnya keinginan untuk memakai bahasa gaul yang mempunyai kesan lebih santai dan tidak terlalu kaku pada remaja. Ketidakbakuan tersebut tergambar dengan jelas dalam penggunaan dari segi kosakata, struktur kalimat, maupun dari segi intonasi. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja juga merambat sampai ke dunia maya seperti media sosial yang paling banyak penggunanya, terutama media sosial Instagram. Sebagai salah satu media yang paling banyak digunakan di antara media sosial lainnya dalam komunikasi secara virtual maupun tidak langsung. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita ini. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti kita telah menjunjung tinggi bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perubahan bahasa dapat terjadi bukan hanya berupa perkembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat. Berbagai alasan sosial dan politis menyebabkan banyak orang meninggalkan bahasanya atau tidak lagi menggunakan bahasanya. Selanjutnya, penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul banyak digunakan oleh kaula muda, meski kaula tua pun ada juga yang menggunakannya. Bahasa ini bersifat temporal dan rahasia, maka timbul kesan bahwa bahasa ini adalah bahasa rahasianya para pencoleng atau penjahat. Padahal sebenarnya tidak demikian. Faktor kerahasiaan ini menyebabkan kosakata yang digunakan dalam bahasa gaul seringkali berubah. Para remaja menggunakan bahasa gaul ini dalam ragam lisan dan ragam tulis, atau juga dalam ragam berbahasa dengan menggunakan media tertentu, misalnya berkomunikasi di dalam jejaring sosial. Selanjutnya, sumber bahasa gaul remaja milenial. Bahasa gaul yang bersumber dari bahasa Indonesia umumnya terbentuk dari dua kata yang digabungkan pada bagian suku pertama, meskipun dalam pola persekutuannya tidak konsisten. Namun demikian, para remaja terkesan memaksakan bentuk yang didasarkan pada kemudahan mengingat kata yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Misalnya pada kata gaul, yaitu nobar yang berarti nonton bareng. Pola persukuan di masing-masing kata tidak sesuai dengan pedoman persukuan dalam bahasa Indonesia. Kata gaul yang bersumber dari bahasa asing dan digunakan oleh remaja milenial Indonesia dibentuk dengan cara menyingkat, memendakan atau berupa akronim, serta mengambil langsung dari bahasa setempat. Misalnya, kata mukbang berasal dari bahasa Korea, yaitu megoda yang artinya makan dan bangsong yang artinya siaran. Secara harfiah, kata mukbang adalah siaran makan, yakni sebuah acara televisi di Korea yang menyiarkan acara makan-makan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, tujuan pembentukan bahasa gaul oleh remaja milenial. Kehadiran bahasa gaul ini agar remaja memiliki bahasa tersendiri dalam menggunakan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kaum remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain. Dengan bahasa gaul, para remaja ingin mengatakan diri sebagai anggota kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat yang lain. Selain itu, pemakaiannya pun terbatas pula di kalangan remaja kelompok usia tertentu dan bersifat tidak resmi. Jika berada di luar lingkungan kelompoknya, bahasa yang digunakan beralih ke bahasa lain yang berlaku secara umum di lingkungan masyarakat tempat mereka berada. Mungkin sebagian besar orang tidak mengerti arti dari kata-kata dalam bahasa gaul,
tetapi tidak untuk remaja yang sering menggunakan jaring sosial. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap perubahan kata penggunaan di Instagram. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus dan tidak dilakukan penengahan, lama-lama bahasa gaul ini pun akan bersifat arbiter. Hilanglah sudah keorisinilan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Maka, untuk menghindari hal tersebut, adanya upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kecintaan terhadap pemahaman bahasa Indonesia. Salah satu upaya yang telah terbukti efektif adalah pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan media sosial dalam membantu siswa memahami kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain media sosial mudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, terutama kaum remaja, upaya ini juga dilatar belakangi fenomena remaja masa kini yang lebih banyak berinteraksi di dunia maya. Selanjutnya, dampak-dampak negatif dari bahasa gaul yang ada di media sosial Instagram. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul tersebut. Yang kedua, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Yang keempat, menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan dan bahasalah yang memungkinkan berkembangnya kebudayaan semakin besar sebagaimana kita ketahui sekarang. Mengingat bahasa nasional atau bahasa kebangsaan Indonesia adalah bahasa Indonesia sendiri, lahirnya berbagai ragam bahasa asing yang digunakan dalam jaring sosial ini dapat menyebabkan bumerang, karena dalam sisi negatifnya jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Yang perlu kita ketahui, dampak positif dari digunakannya bahasa gaul ialah dapat menumbuhkan kreativitas pada kalangan remaja. Terlepas dari membingungkan atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kalau kita menikmati hasil karya dari tiap perubahan atau segala inovasi bahasa yang muncul. Namun, harus dipakai pada situasi yang tepat, kondisi yang sesuai, sarana media yang sinkron, dan komunikan dengan orang yang tepat juga. Pada mahasiswa yang juga calon guru, terlebih guru bahasa Indonesia. Bahasa gaul hendaknya dipahami sebagai salah satu ragam bahasa yang akan menambah kekayaan bahasa Indonesia. Namun bukan berarti dengan adanya pemakluman seperti penguasaan dan kecintaan terhadap bahasa Indonesia menjadi rendah. Saran, sebagai anak muda kita mesti tetap menjaga bahasa Indonesia dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memakai bahasa gaul tapi tetap memperhatikan konteksnya. Yang kedua, tetap memperhatikan tata bahasa ketika menggunakan campur kode. Yang ketiga, kuasai dengan benar bahasa Indonesia tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.